يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya tentang Siti Aisyah. Siti Aisyah itu kan istri Nabi, rawi hadis, bahkan mempunyai predikat Ummul Mukminin atau ibu orang-orang mukmin. Tapi beliau itu adalah melakukan perang Jamal, dan di sana itu terjadi korban sebanyak 20.000 orang. Itu bagaimana tuh statusnya? Yang pertama kan beliau sudah jelas melawan Imam Ali. Dan semua ahli fikih sepakat bahwa bugot itu yang menyerang penguasa yang sah, memberontak, itu dianggap dosa besar. Tanya sama ahli fikih, siapa saja yang menentang penguasa yang sah, itu dianggap bugot dan dia dianggap melakukan dosa besar. Kecuali katanya Aisyah. Kenapa? Kepada Aisyah tidak berlaku. Karena Aisyah itu berijtihad. Dan ijtihadnya keliru. Menurut saudara-saudara kita kalangan ahli sunnah, ijtihad yang keliru itu tetap mendapat pahala satu. Jadi, gimana status Aisyah? Statusnya mujtahidah. Dia berijtihad. Imam Ali juga berijtihad. Cuma ijtihad Imam Ali benar, dia dapat pahala 2. Siti Aisyah ijtihadnya keliru, dia dapat pahala 1. Itu untungnya jadi sahabat. Jadi kemaksiatan apapun akan tetap dihitung sebagai amal soleh. Kalau yang melakukannya sahabat. Jadi Khalid bin Walid kan ya, itu membunuh Malik bin Nuwairah. Malik bin Nuwairah itu orang Islam, dia bunuh, dipotong lehernya. Kemudian karena kepalanya itu penuh rambut, rambutnya lebat sekali, dibakarlah kepalanya untuk menjerang air, dibakar kepalanya. Dan karena rambutnya lebat, itu sampai airnya masak, itu kepala itu belum habis. Dan siang harinya Malik bin Nuwairah dia bunuh, malam harinya istri Malik bin Nuwairah dinikahi oleh Khalid bin Walid. Ketika sampai ke Madinah, kata Umar bin Khattab, rajam itu Khalid karena dia berzina. Karena mengawiti istri orang tanpa menunggu iddah. Lucu juga kalau kita mengikuti, karena sahabat siapapun yang kita ikuti, kita akan dapat petunjuk. Ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Sahabatku itu seperti gemintang, siapa saja yang kamu ikuti, kamu akan mendapat petunjuk. Kita ikuti Khalid aja. Kita kawini orang tanpa menunggu waktu iddah. Dan kita tidak akan dirajam. Iya. Karena apa? Nah, kalau kita sih pasti dirajam. Kalau menikahi orang tanpa iddah, itu zina, dan itu harus dirajam. Tapi sahabat tidak. Ketika Umar bin Khattab berkata, Khalid bin Walid berzina, rajam dia. Kata Abu Bakar, ta'awwala wa akhto'ah. Itu Khalid berijtihad dan ijtihadnya salah. Walhasil tetap dapat pahala. Itu untungnya jadi sahabat. Karena itulah lebih baik kita mengikuti sahabat daripada ahlul bait. Karena kalau mengikuti sahabat, kesalahan apapun akan dihitung sebagai ijtihad dan kita tetap dapat pahala. Termasuk Aisyah yang menyebabkan korban ribuan orang, tetap dapat pahala karena dia ijtihad, cuma ijtihadnya salah. Semoga Allah menyayangi saudara-saudara kita yang selalu ijtihad. Kemudian, apakah tidak berlaku ayat Quran yang mengatakan bahwa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhum jahannam khalidan fiha? Jadi tidak berlaku itu. Tidak berlaku Pak, karena mereka ijtihad. Jadi ayat itu berkata barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Siapa yang membunuh? Dan membunuhnya tentu tanpa hak. Yaqtulunan nasa bighairil haq, yang membunuh manusia tanpa hak. Kalau kita membunuh orang karena kebenaran, itu nggak apa-apa. Dan kata para pengikut Siti Aisyah itu, kalau laki-laki disebut Aishi, kalau perempuan Aisyah. Dalam bahasa Arab, nah menurut para pengikut Aisyah, menurut Aisyiyun dan Aisyiyat, itu akan memperoleh pahala. Karena Siti Aisyah membunuhnya berdasarkan kebenaran. Kebenaran apa? Ijtihadnya.
Kan tadi dibilang ijtihadnya keliru. Kalau ijtihad keliru, dia tetap dapat pahala satu. Ini Aisyah ini membunuh orang. Mestinya dia masuk neraka jahanam. Tapi dia membunuhnya itu karena ijtihad, kata dia. Jadi tidak bisa masuk ke situ. Jadi karena ijtihad. Dan membunuh karena ijtihad itu membunuh bil haq, dengan kebenaran. Apaan tadi kena disebutkan ijtihad salah. Gitu. Udah tidak usah diikuti pembicaraan ini. Karena kalau kita diskusi semacam itu, otak kita yang sehat akan berubah menjadi tidak normal. Kalau kita mengikuti argumentasi itu terus menerus. Pak Ridwan ini termasuk orang yang senang, sepanjang pengetahuan saya, ada 2 orang pemikir Islam di Indonesia itu yang suka menyebut Ibnu Taimiyah. Yang satu dengan penuh kekaguman dan yang satu lagi dengan penuh kecaman. Yang penuh kekaguman adalah Cak Nur, Nur Khalis Majid. Sehingga dia kalau ada saya di situ, Cak Nur selalu berkata, wah ini ada Kang Jalal nih, saya terpaksa harus nyebut lagi Ibnu Taimiyah. Kang Jalal itu nyebut Ibnu Taimiyah itu mbahnya saya, kata Cak Nur. Emang benar. Ada lagi Pak Ustadz, kenapa Imam Bukhari sendiri tidak bersahabat dengan para ahlul bait gitu? Iya itu kita tanya aja sama Imam Bukhari itu. Tapi kayaknya Pak, mungkin bisa kita temukan tanpa tanya sama Imam Bukhari juga kepada latar belakang historis ketika Imam Bukhari itu hidup. Imam Bukhari itu banyak meriwayatkan hadis, tapi tidak satu pun ia meriwayatkan hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq. Tidak ada satu pun hadis diriwayatkan dari para imam ahlul bait. Ada dia meriwayatkan hadis dari Imam Ali. Itu pun hadis yang mengecam Imam Ali. Atau hadis yang memuji Abu Bakar dan Umar. Dalam Bukhari ada hadis dari Imam Ali. Kata Imam Ali berkata, manusia yang paling baik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Ini orang Syiah ini gimana? Katanya berimam kepada Imam Ali. Tapi melaknat Abu Bakar dan Umar. Padahal kata Imam Ali, itu imam mereka, itu Imam Syiah katanya. Kata Imam Ali, afdalul khalqi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar. Ya emang heran juga tuh orang Syiah. Imam Ali-nya aja mengatakan, tapi itu Imam Ali di mana? Imam Ali di dalam Sahih Bukhari. Dia tidak meriwayatkan hadis. Dia meriwayatkan hadis dari Muqatil bin Sulaiman. Itu muridnya Abdullah ibnu Abbas. Yang kerjanya meriwayatkan hadis-hadis bohong. Tapi dia tidak meriwayatkan satupun hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq. Dia meriwayatkan hadis dari Samurah bin Jundab. Itu salah seorang sahabat Nabi yang setelah peninggal Nabi pernah membunuh anaknya Ibnu Abbas, tapi bukan Abdullah Ibnu Abbas, ada Ubaidullah Ibnu Abbas. Jadi adiknya Abdullah Ibnu Abbas, itu Ubaidullah Ibnu Abbas, anaknya diambil karena Ubaidullah ini pengikut Imam Ali, dia menteror keluarga itu, anaknya, bayinya diambil dan kepalanya dibentur-benturkan ke tembok sampai pecah, sampai ibunya yang menyaksikan itu menjadi gila setelah itu. Dan Bukhari meriwayatkan hadis dari Samurah bin Jundab. Tapi dia tidak meriwayatkan hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq. Mengapa? Biarlah itu untuk penelitian gelar disertasi doktor di UIN. Kalau ada yang mau saya bantu, saya bisa bantu. Bikin disertasi. Kenapa Bukhari tidak meriwayatkan hadis dari Ahlul Bait? Jawaban untuk pertanyaan Bapak itu ialah sebuah disertasi. Atau dan nanya aja profesor. Ustaz, dalam doa kumel ada doa, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku yang mendatangkan musibah. Bagaimana hubungan dengan musibah yang tadi Ustaz katakan? Ya ada dosa-dosa yang mendatangkan musibah. Setiap musibah yang menimpa kita itu diakibatkan karena dosa. Bukan dosa kita saja, mungkin dosa orang lain juga. Akibatnya bisa menimpa kita. Orang lain yang berbuat dosanya, tapi musibahnya menimpa kita. Kata Al-Quran, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah timbul kerusakan di daratan dan di lautan karena tangan-tangan manusia. Tidak semua manusia itu yang menimbulkan kerusakan, tetapi akibatnya terasa kepada orang yang tidak mengalami kerusakan itu dulu. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutilah oleh kamu ujian, cobaan Tuhan yang tidak hanya menimpa orang zalim saja. Orang yang tidak zalim pun kena. Dan penyebab musibah itu adalah dosa-dosa. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kamu musibat kecuali karena dosa-dosa kamu, tapi Allah banyak sekali memaafkan kalian. Dalam ayat Al-Qur'an yang lain Allah berfirman, sekiranya Allah menghukum seluruh manusia ini karena dosa-dosanya, tidak akan ada lagi di punggung bumi ini satu makhluk hidup pun. Tapi karena Allah mengampuni, maka
kita masih berkeliaran dan masih datang di Masjid Al-Munawwarah. Wa ya'fu an katsir. Ustadz, maaf, tolong jelaskan tentang keterangan bahwa Abu Thalib itu muslim. Terima kasih. Untuk menjelaskannya itu belilah buku Abu Thalib itu mukmin. Dulu saya bagi-bagikan pada hari Maulid gratis kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Siapapun sekarang yang memerlukan buku itu boleh meminta dan kita akan kasih gratis untuk menjelaskan tentang keimanan Abu Thalib. Boleh minta, tapi mintanya jangan sama saya sekarang, sama Mas Joko. Minta sama Mas Joko kalau ada yang mau tahu dalil-dalil tentang keimanan Abu Thalib. Apakah ada reinkarnasi itu? Di Metro ditayangkan mengenai orang yang bisa menceritakan tempat-tempat atau kejadian 2 abad yang lalu tanpa dia mengalaminya. Dan itu katanya karena dulu dia pernah menjadi hidup, kemudian sekarang turun lagi reinkarnasi kepada roh yang baru. Saya tidak percaya kepada reinkarnasi. Tapi ini bisa menceritakan pengalaman yang lalu. Saya punya teori yang lain tentang itu. Saya sama dengan Carl Gustav Jung, bahwa di alam semesta itu dipul seluruh memori umat manusia selama berabad-abad. Memori itu diwujudkan dalam bentuk archetype. Wah, ini sudah rada terlalu teknis. Dan saya tidak suka itu menjelaskan istilah psikologi yang terlalu teknis di hadapan orang-orang yang sangat awam. Jadi maksudnya ginilah sederhananya. Di alam semesta itu dikumpulkan seluruh memori. Dan for your information, di dalam struktur genetis kita disimpan memori dari seluruh orang-orang tua kita sepanjang sejarah. Orang-orang tua kita itu menyimpan pengalaman hidupnya di dalam struktur genetis mereka yang diwariskan kepada kita. Itu sebabnya kalau orang tuanya pernah fasih bahasa Arab, anaknya akan dengan mudah belajar bahasa Arab. Itu sebabnya kalau orang tuanya Jawa, itu anaknya akan dengan mudah berbicara bahasa Jawa. Walaupun dia ditempatkan di Amerika misalnya. Dia pelajari bahasa Jawa, dia bisa karena ada full memori. Nah, itu yang diceritakan itu mungkin itu memori dalam bank memori alam semesta yang dihidupkan kembali, bukan karena dia pernah hidup sebelumnya. Wallahu alam. Kalau istilah peribahasa Arab, anzah wa intorot. Pokoknya kambing walaupun terbang. Jadi kalau ada cerita itu Ustaz, pokoknya itu bukan reinkarnasi. Anzah wa intorot. Dan kalau saya kasih penjelasan itu kepada orang yang percaya kepada reinkarnasi, gak masuk akal itu. Memori-memori apa itu? Gak masuk akal. Dan mereka bilang, saya tetap percaya sama inkarnasi. Anzah wa in torot. Sokrates berkata, saya berpikir saya ada. Amerika, saya berbuat masalah, saya ada. Apakah Ustadz setuju? Setuju lah. Sama kata-katanya setuju. Cuma tidak setuju, yang mengucapkan saya berpikir saya ada, itu bukan Sokrates, tetapi Descartes. Ya. Dasar orang ijab itu ya filsafatnya. Dan untuk Amerika, saya bikin masalah dan saya ada. Kata gitu. Itu eksistensinya bangsa Amerika. Masuk bisa bekerja di satu jawatan atau perusahaan dengan cara menyuap. Gaji yang diberikan setiap bulan dari jawatan perusahaan itu halal atau tidak halal. Menyuapnya halal juga. Karena itu bukan menyuap. Orang itu terzalimi. Dia sebetulnya harus dapat hak bekerja. Setiap orang berhak memperoleh pekerjaan. Itu dirumuskan di dalam undang-undang. Tapi sekarang sulit betul orang cari kerjaan. Bila baru dapat kerja dengan menyuap. Menyuapnya itu bukan menyuap. Itu. Karena itu mengambil hak dia. Tapi orang yang disuapnya itu dosa jelas. Karena dia menindas orang yang menyuap itu. Memaksanya dia sampai menyuap. Saya jadi ingat ucapan Syekh Jawad Mughniyah. Syekh Jawad Mughniyah itu Syiah. Dia dikritik orang ulama besar lainnya. Kenapa sih kalian itu Syiah suka takiyah? Katanya. Kok senang takiyah benar? Lalu kata Syekh Jawad Mughniyah, terkutuklah orang yang memaksa kami untuk selalu takiyah. Itu kata dia. Saya tidak tahu apa itu menjawab pertanyaannya. Cuma katanya ulama ahli sunnah yang menegurnya itu terhenyak dan tidak bisa ngomong setelah itu. Jadi gajinya halal insya Allah. Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang pernyataan Gus Dur yang mengatakan bahwa Al-Quran kitab yang porno? Kalau betul itu ucapan Gus Dur. Tapi maksud porno itu porno menurut kriteria undang-undang anti pornografi. Kalau undang-undang itu diterapkan, maka Al-Quran pun bisa menjadi kitab yang porno. Kalau mengikuti itu maksud Gus Dur. Bukan Gus Dur menghina Al-Quran, justru Gus Dur ingin mengatakan undang-undang anti pornografi itu menghina Al-Quran. Karena dia mendefinisikan pornografi dengan cara begitu rupa, sehingga Al-Quran pun menjadi kitab porno. Misalnya di dalam surat Yusuf. Atau di dalam ayat-ayat yang lain. Sesungguhnya perempuan itu adalah ladang bagi kamu, maka tanamilah ladang kamu sekehendak kamu.
Itu kalau pakai undang-undang anti pornografi udah kena itu. Ngeri itu kalau undang-undang pornografi itu. Bukan saja karya-karya seni, kitab-kitab kuning apalagi itu. Wah, itu banyak kena. Nanti Safinatun Najah yang dibaca di pesantren-pesantren itu. Misalnya dalam Safinatun Najah itu didefinisikan apa yang mewajibkan kita mandi. Kan didefinisikan. Yang mewajibkan kita mandi itu adalah jima. Tapi apa definisi jima itu? Itu didefinisikan dalam kitab itu. Safinatun Najah. Dukhulul khosafati alal farji. Masuknya khosafah kepada farji. Dan khosafah pun didefinisikan lagi. Itu definisinya porno semua. Dan itu kitab Safinatun Najah akan dilarang nanti karena bertentangan dengan undang-undang anti pornografi. Saya tidak bermaksud membela Gus Dur. Cuma saya memang membela Gus Dur aja. Kalau maksud itu ya. Ustaz, apakah kebenaran itu mutlak atau relatif? Ada kebenaran mutlak yang hanya Allah yang tahu. Dan ada kebenaran relatif itu yang kita ketahui. Bagaimana kita membedakan musibah yang menimpa kita, apakah sebagai azab, ujian, atau nikmat? Enggak, kalau nikmat enggak ada. Semua musibah itu tidak nikmat, tapi itu nikmat dengan qaf. Nikmat. Enggak usah dibeda-bedakan, sama kok. Azab itu ya ujian juga. Allah itu mengazab untuk menguji kita juga. Cuma biasa azab dihubungkan dengan dosa, sedangkan ujian dihubungkan dengan tingkat amal kita. Tapi bentuknya, lahiriahnya sama saja. Kelihatannya sama saja. Mengapa kaum muslimin pada waktu itu tidak melakukan reaksi yang keras terhadap pelaksanaan Imam Ali alaihissalam di mimbar-mimbar Jum'ah? Dan salah satu cara untuk meragukan peristiwa itu, tidak mungkinlah itu Imam Ali dilaknat di mimbar-mimbar Jum'ah. Pasti cerita itu bohong. Ini ada dalam buku sejarah. Pasti sejarah itu juga bohong. Tapi ini, kenapa Anda memastikan bohong? Apa ada data sejarah yang mengatakan bahwa Imam Ali tidak dilaknat? Tidak ada juga. Mengapa Anda menyebut ini peristiwa itu bohong? Karena tidak mungkinlah Imam Ali dilaknat di mimbar-mimbar, karena pasti kaum muslimin memberikan reaksi terhadap itu. Dari mana tahu bahwa kaum muslimin memberikan reaksi atau tidak memberikan reaksi? Ya. Sejarah membuktikan bahwa kaum mukminin memberikan reaksi yang sangat keras terhadap pelaknatan itu. Satu saat di Kufah itu seorang khatib melaknat Imam Ali, lalu Hujur bin Adi beserta kawan-kawannya berdiri dan memprotes pelaknatan Imam Ali itu. Dia ditangkap rame-rame dan Hujur bin Adi dikubur hidup-hidup. Setelah itu dilempari dia dengan batu. Ada juga yang di satu masjid orang memprotes pelaknatan Imam Ali, semua orang di masjid itu dipotong tangannya. Bukan tidak ada reaksi, ada itu reaksi. Nanti kita akan cerita. Kalau betul itu tentara-tentara itu sebetulnya lah yang membunuhi PKI. Bukan PKI yang membunuhi tentara. Tapi tentara yang membunuhi PKI. Emang benar sih. Tapi orang kan berkata, pasti ada reaksi lah dari orang. Kalau waktu itu tentara berbohong kepada, pasti ada reaksi. Mungkin tidak ada reaksi, jadi pasti salah lah ini. Yang benar adalah PKI membunuh tentara. Ada juga itu yang protes. Dan orang yang protes itu dipenjarakan. Jika mukmin adalah gelar bagi Imam Ali, lalu siapa yang disebut mukmin sekarang? Kita semua mukmin, insya Allah. Cuma kita mukminnya mukmin insya Allah. Imam Ali itu mukminnya udah pasti karena Al-Quran menyebutkannya di situ. Kita semua mukmin, insya Allah. Nah, Imam Ali itu mukmin yang pasti. Yang jika melaknatnya maka kita akan dilaknat Allah. Kita akan dilaknat Allah juga kalau kita melaknat kaum mukminin mukminat sekarang ini.